Hi friend, are you ready to hear me ngebangus? Yow, satu film yang akan saya bahas kali ini menceritakan tentang seorang legenda sniper yang hidupnya tenang sebagai seorang pengembala unta, di mana ia tinggal di daerah perbatasan Amerika Serikat, tepatnya di Arizona. Namun di masa santunya itu, dia malah apes karena harus berhadapan dan dikejar-kejar oleh kelompok kartel narkoboy terbesar di negara Meksiko, dikarenakan dia telah menyelamatkan janda anak satu yang telah mencuri uang jutaan dolar milik para kartel. Maka dari itu dia secara terpaksa harus kembali ke masa brutalnya untuk menyelamatkan anak tersebut. Akankah dia berhasil melawan para kelompok narkoboy dan melindungi si anak? Dan inilah The Marksman. Cerita akan berfokus kepada seorang anak kecil bernama Miguel, di mana ia sedang berjalan kaki untuk kembali pulang ke tempat kediamannya. Yang setelah sampai di rumah, kita akan diperkenalkan kepada ibu dari Miguel bernama Rosa, tapi bukan penyanyi. Dan si ibu memerintahkan Miguel agar jangan terlalu sibuk dengan bermain keluyuran. Yang di saat bersamaan, Rosa menerima panggilan dari seorang pria bernama, kita panggil saja Asur. Dan oh ternyata Asur merupakan paman Miguel yang saat itu sedang dikejar-kejar oleh sebuah kelompok mafia Meksiko. Sehingga di sana Asur dengan panik memerintahkan Rosa agar membawa Miguel pergi keluar dari negara Meksiko, yang entah maksud serta tujuannya apa. Di sisi lain, ternyata Asur sudah tertangkap oleh kelompok mafia tersebut dengan langsung dihajar secara habis-habisan. Namun sayang, kelompok itu malah membuka handphone milik si Asur dan mengetahui jika Asur memiliki keluarga kecil yang tinggal di sebuah pedesaan. Sementara waktu kita lupakan mereka dan berpindah kepada seorang petugas perbatasan bernama Jim, di mana ia sedang memantau sebuah hewan ternak yang tak lain adalah beberapa ekor sapi. Dan Jim malah melihat seekor serigala yang sedang memakan salah satu hewan peliharaannya. Tepat setelah serigala itu tewas ditembak oleh sniper, kemudian Jim melihat beberapa orang yang sedang berjalan menuju area perbatasan, di mana rupanya mereka adalah Rosa, Miguel, dan seorang bapak-bapak pemandu yang akan mengantarkan Rosa menyeberang ke arah perbatasan. Dan secara bersamaan, para mafia yang sudah mengetahui tentang rencana Rosa pun mulai mendekat serta akan menangkap mereka, sehingga si bapak memberitahu jika di depan pohon ada sebuah bolong yang bisa digunakan untuk menyeberang menuju negara lain. Di sisi lain, terlihat Jim yang akan menyusul beberapa orang yang akan melintas menuju negaranya. Namun tiba-tiba, dia malah tidak sengaja akan menabrak seorang bocah yang tak lain adalah Miguel. Dan di saat itu, Jim mulai bertanya kepada mereka tentang, "Bu, sedang apa kalian di sini? Apakah nggak ada cucian gitu di rumah?" Dan sebelum si ibu menjawab, para mafia sudah datang ke arah mereka. Di saat itulah kemudian si pria botak bernama Pablo mulai mengancam agar Jim menyerahkan kedua orang tersebut dengan beralibi bahwa Rosa dan Miguel adalah tawanan pihak kepolisian Meksiko. Namun Jim yang tidak percaya kepada mereka memilih untuk melindungi Rosa dan juga Miguel, sehingga terjadilah adu tembak di antara mereka. Gagal menangkap Rosa dan Miguel, salah satu anak buahnya kemudian memberitahu jika adiknya telah tewas akibat ditembak oleh Jim, sehingga Pablo berjanji akan melakukan balas dendam kepada pria tersebut. Dan mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa dari awal Pablo mengejar Rosa dan juga Miguel, Bang Ur? Nanti ya saya jelasin orkes. Di sisi lain, Rosa terkena sebuah tembakan di bagian perut, dan sebelum koot, Rosa berpesan kepada Jim agar dia menjaga Miguel serta jangan sampai Miguel jatuh ke tangan para mafia. Yang di saat bersamaan, Rosa memberikan sebuah alamat rumah yang merupakan sepupu Miguel yang berada di daerah Chicago. Namun sayang, Rosa harus wafat saat itu juga. Mama.
Di malam harinya jasad Rosa diamankan oleh para petugas perbatasan dan Jim dihampiri oleh seorang perempuan bernama Sarah yang diketahui jika Sarah merupakan sahabat Jim yang setiap harinya melaporkan tentang situasi pada saat Jim bertugas di perbatasan. Di pagi harinya, Jim terbangun di sebuah pusat kantor imigrasi di mana ia sedang menunggu Miguel yang pada kala itu dimintai keterangan tentang kematian sang ibu. Namun tidak disangka para mafia sudah berdatangan ke kantor pusat imigrasi yang di saat dia akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Jim malah melihat tas Rosa yang ketinggalan di dalam mobilnya sendiri. Dan setelah tas itu dibuka, Jim langsung kaget karena isinya merupakan tumpukan uang yang ternyata Azur telah mencuri uang milik para kartel mafia, sehingga dapat dipastikan bahwa Pablo dan anak buahnya akan terus mengejar Jim dan juga membunuh Miguel sampai uang tersebut kembali ke tangan mereka. Sehingga untuk itu Jim memutuskan untuk pergi dan tidak akan berurusan dengan para kartel. Namun dia malah teringat jika Rosa menitipkan sebuah amanat agar Jim menjaga Miguel serta membawanya menuju daerah Chicago. Sehingga dia memutuskan untuk kembali ke kantor pusat imigrasi. Sekembalinya ke kantor pusat, Jim menanyakan kepada salah satu petugas tentang seorang anak kecil yang ibunya telah tewas malam tadi. Dan dia malah menjawab bahwa saat ini Miguel akan dijemput oleh para kerabatnya yang sedang menunggu di luar sana. Yang hal itu Jim langsung mengetahui bahwa Pablo berencana akan membawa Miguel pergi dari tempat tersebut. Namun dengan cepat Jim langsung membawa Miguel dari tempat itu. Namun saat akan pergi dari kantor pusat, Pablo dan para anak buahnya malah melihat keberangkatan mereka. Dan di saat itu Pablo mulai mengikutinya dari arah belakang. Singkat cerita, kemudian Jim berniat akan mengantarkan Miguel ke rumah sepupunya yang berada di daerah Chicago. Yang sebelum berangkat, Jim mulai kembali ke rumahnya dan meminta kepada Miguel untuk berdiam diri di dalam mobil. Sementara dirinya akan mengambil beberapa pakaian dan barang-barang yang dibutuhkan. Namun di saat Jim kembali ke dalam mobil, Miguel sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. Berhasil menemukan Miguel, Jim seketika bebeladagan dan memberitahu bahwa para kartel akan membunuhnya jika mereka mengetahui keberadaan Miguel. Sehingga Jim langsung membawa Miguel pergi dari tempat itu. Di sisi lain terlihat para mafia yang sudah sampai di sebuah pos perbatasan dan mereka menggunakan identitas orang lain agar bisa masuk menuju Amerika Serikat. Yang setelah lolos dari pos perbatasan, mereka sampai di tempat kediaman Jim. Namun di saat masuk ke dalam, mereka sama sekali tidak menemukan siapapun dan hanya melihat berkas-berkas milik Jim. Yang di saat bersamaan Pablo memerintahkan anak buahnya untuk membakar tempat kediaman Jim serta membawa beberapa biodata tentang pria tersebut. Kembali kepada Jim yang terlihat mulai berhenti di sebuah tempat pengisian bensin. Dan setelah bahan bakar terisi dengan penuh, kemudian Jim mampir ke salah satu toko untuk membeli sebuah peta. Karena sebelumnya Jim sama sekali tidak pernah pergi ke daerah Chicago. Maka dari itu Jim akan memastikan nama kampung, RT, RW, desa, kecamatan, dan provinsi di mana kerabatnya itu tinggal. Yang setelah melakukan pembayaran, Jim melihat sebuah telepon umum serta mulai menghubungi teman baiknya yaitu Sarah. Dan Sarah memberitahu jika tempat kediamannya sudah dibakar oleh para kartel mafia. Namun Jim sama sekali tidak peduli dan meminta kepada Sarah agar tutup mulut tentang dia yang sempat mampir ke salah satu Alfamart. Di sisi lain terlihat Pablo dan anak buahnya yang mulai kebingungan harus mencari Jim dan Miguel kemana. Karena pada saat di rumah sakit mereka sempat ketinggalan jejak. Maka dari itu Pablo membawa salah satu hacker untuk meretas tentang keberadaan di mana Jim sekarang. Dan tidak lama kemudian mereka mendapatkan informasi dari si mamang hacker yang memberitahu jika kartu kredit milik Pablo telah digunakan di salah satu pom.
Tepat setelah mereka tiba di salah satu pom tersebut, Pablo langsung masuk ke toko dan menanyakan kepada si teteh tentang, "Maaf, pernah lihat seorang bapak-bapak tua enggak teh?" Dan si teteh malah tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Pablo, sehingga dia langsung melakukan perlawanan dan membawa pergi kamera CCTV. Sementara itu, terlihat Jim dan Miguel yang sedang dalam perjalanan menuju Chicago, yang di saat mereka asik ngawangkong, mobil yang sedang mereka kendarai tiba-tiba mengeluarkan asap, yang hal itu membuat mereka seketika harus mencari sebuah bengkel terdekat di tempat tersebut. Dan setibanya di sana, si Mamang mekanik memberitahu jika mobil milik Jim telah mengalami kerusakan pada bagian radiator dan dia akan memperbaikinya pada esok hari. County Merchants Bank. You may enter an extension at it. Singkat cerita, di pagi harinya Jim terbangun di dalam mobil sendirian yang ternyata Miguel dan si anjing telah belanja untuk kebutuhan di dalam perjalanan. Dan setelah berbincang beberapa saat, Jim melakukan pembayaran dengan kartu kredit milik si Pablo. Di dalam perjalanan, Jim memerintahkan Miguel untuk menandai tempat di mana kerabatnya tinggal agar mereka cepat sampai ke daerah Chicago tanpa harus berpapasan dengan anak buah si Mamang Pablo. Sisi lain terlihat hacker yang mulai mengetahui bahwa Jim dan Miguel sempat mampir ke salah satu bengkel dan dia langsung memberitahu Pablo dan para anak buahnya tentang keberadaan Jim yang sudah masuk ke daerah Chicago. Di saat dalam perjalanan, tiba-tiba mereka malah dihentikan oleh seorang pihak kepolisian yang entah maksud serta tujuannya apa. Tapi yang jelas dia meminta kepada Jim agar turun dari mobilnya sementara waktu, karena saat ini dia akan berbicara empat mata dengan Miguel. Namun bukannya masuk ke dalam dan berbicara dengan Miguel, dia malah menghubungi orang lain yang hal itu seketika membuat Jim curiga kepada polisi tersebut. Dan setelah Jim kembali keluar, dia melihat rombongan Pablo yang akan mendekat ke arahnya. Namun di saat yang bersamaan si bapak polisi mengarahkan senjata kepada Jim tetapi berhasil mengalahkan orang tersebut. Jim bergegas masuk ke dalam mobil dan bersembunyi di tempat yang aman. Namun tak lama kemudian Pablo datang serta menanyakan tentang kedua pria yang telah dihentikan oleh si bapak polisi, sehingga dia memberitahu jika mereka telah berhasil kabur dari tempat tersebut dan Pablo dengan sadis langsung membunuh polisi itu. Dan dapat dipastikan jika sebagian pihak kepolisian sudah disogok oleh Pablo dan para anak buahnya, yang secara bersamaan dia menemukan sebuah peta milik Jim dan membawanya agar bisa menemukan kemana mereka akan melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Jim yang akan mampir ke salah satu toko persenjataan di mana ia akan membeli sebuah pistol untuk berjaga-jaga apabila Pablo dan anak buahnya kembali mengejar dan membunuh. Namun si Abah meminta beberapa data diri sebelum senjata ini dijual kepada Jim. Terlebih lagi, komputer si Abah sedang bermasalah yang hal itu membuat Jim harus membelinya pada esok hari. Namun dia sedikit menjelaskan bahwa saat ini Jim sedang dikejar-kejar oleh para mafia yang akan membunuhnya, dan beruntung si Abah langsung memberikan senjata tersebut. Sementara itu terlihat Sarah yang menerima informasi bahwa Jim ingin berbicara dengan dirinya, yang setelah telepon diangkat Jim menanyakan kepada Sarah tentang latar belakang si Pablo. Dan ternyata Pablo merupakan seorang kartel paling berbahaya, atau bisa dikatakan organisasi kriminal pengedar narkoboy, termasuk akan membunuh siapapun yang menjadi penghalang bagi semua bisnisnya, yang karena semua uang milik Pablo telah dibawa, otomatis mereka akan mengejar Jim kemanapun ia pergi. Just stay off the streets and lay low till I get there. Can you please? Singkat cerita, kemudian Jim akan menyewa salah satu kontrakan untuk beristirahat sejenak, dan di sana Miguel sempat mengatakan jika sang ibu masih ada, pasti hidupnya tidak akan seperti ini. Namun Jim seketika menjawab bahwa takdir laki-laki diciptakan hanya untuk sendirian.
Di sisi lain, terlihat Pablo dan para anak buahnya yang akan pergi ke tempat kontrakan Jim, di mana mereka mulai masuk menuju ruangan registrasi dan bertanya tentang seorang bapak tua dengan membawa bocah kecil. Dan beruntung, Jim melihat mereka serta langsung berkemas-kemas meninggalkan tempat itu. Di saat Jim akan memastikan ke arah kontrakan, dia malah melihat para kartel yang membunuh anjing kesayangannya. Di pagi harinya, mayat si anjing dikuburkan dengan Miguel yang mengatakan bahwa sekarang hewan peliharaan Jim akan tenang di alam surga. Namun Jim membantah bahwa sekarang anjingnya hanya ada di dalam kuburan dan itu semua bukanlah alam surga. Di sisi lain terlihat anak buah Pablo yang memberikan sebuah peta kepada dirinya, yang di dalam peta itu ada sebuah lingkaran yang mengarah ke daerah Chicago, sehingga Pablo mulai menghubungi para kartel yang sedang berada di daerah Chicago serta memberitahu tentang ciri-ciri dari kedua orang tersebut. Di keesokan harinya, Jim mulai berlatih menembak dan juga mengajarkan Miguel bagaimana menggunakan sebuah pistol. Dan setelah melakukan beberapa percobaan, akhirnya Miguel bisa menembak dengan sangat akurat. Tepat setelah malam hari tiba, Jim dan Miguel saling bercerita tentang keluarga mereka masing-masing, di mana si bocil mulai bertanya apakah Jim memiliki seorang istri, dan Jim menjawab bahwa istrinya telah tewas beberapa tahun yang lalu. Namun di saat bersamaan, dia memberikan uang tersebut kepada Miguel yang bukannya digunakan untuk keperluan lebaran. Miguel langsung membakar semua uang haram tersebut. Singkat cerita, perjalanan ke daerah Chicago dilanjut dengan mereka yang sebentar lagi akan sampai ke rumah kerabat Miguel. Namun ternyata dua orang anak buah Pablo mulai mengintai dari atas jembatan. Yang hal tersebut membuat mereka langsung menghubungi Pablo dan memberitahu jika target sudah masuk ke wilayah perbatasan Chicago, dan mereka langsung mengejar kedua pria tersebut. Saat kejar-kejaran berlangsung, kedua mobil akan saling bertabrakan, namun beruntung Jim tepat waktu menghentikan mobilnya dan dia dengan cepat melarikan diri agar para pasukan musuh tidak dapat menemukan mereka berdua. Namun sayang, kendaraan milik Jim lagi-lagi harus mengeluarkan asap sehingga dia memutuskan untuk berhenti di tengah-tengah jalan, dan inilah yang dilakukan oleh Jim dengan sniper miliknya sendiri. Sadar jika mereka belum tewas, Jim membawa Miguel pergi ke salah satu gudang, di mana tempat tersebut akan dijadikan tempat berlindung dari pasukan kartel mafia. Yang setelah semuanya siap, Jim mulai membidik salah satu anak buah Pablo dan berhasil membunuhnya. Selesai dengan itu, Jim mulai memerintahkan Miguel agar dia melakukan hitungan dari 1 sampai 30, yang setelah hitungan terakhir, Miguel diperintahkan agar melepaskan tembakan 2 kali ke arah depan, yang hal itu dilakukan agar musuh dapat keluar dari persembunyiannya dan Jim bisa dengan mudah untuk membunuh orang tersebut. Namun sayang, meskipun Jim telah berhasil membunuh semua anak buah Pablo, Miguel harus dijadikan tawanan, yang di saat bersamaan Pablo meminta kepada Jim agar melepaskan senjatanya. Namun tidak disangka, Pablo menggunakan tangan Miguel agar bocah tersebut memegang sebuah pistol, dan rencananya Miguel akan membunuh Jim dengan bantuan dari si bongsang Pablo. Namun beruntung Miguel bisa melepaskan peluru di dalam pistol dan sayang Jim harus terkena tembakan. Ketika pertarungan berlangsung, Miguel diam-diam membawa pistol tersebut dan dia menembak sebuah lampu yang membuat Pablo harus terpojok. Sehingga di saat itu
Pablo mulai memerintahkan kepada Miguel untuk melepaskan tembakan kepada dirinya. Namun Jim langsung melarang karena tidak mau jika Miguel menjadi seorang pembunuh. Dan beruntung Pablo bisa dikalahkan oleh mereka berdua. Di saat Pablo akan ditembak mati oleh Jim, dia tiba-tiba malah memberikan sebuah medali yang ternyata medali tersebut milik Jim, yang hal itu membuat dia batal untuk membunuh si bongsang Pablo. Sehingga Jim langsung memberikan pistol miliknya serta mengatakan jika saat ini pilihan terbaik ada di tangannya sendiri. Tepat setelah Jim dan Miguel keluar, mereka mendengar suara tembakan beberapa kali, maka dapat dipastikan jika Pablo mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya perjalanan kembali dilanjut dengan mereka yang mulai berjalan kaki. Dan setelah berhari-hari dikejar oleh pasukan kartel, Jim dan Miguel sampai di sebuah rumah yang tak lain itu adalah sepupu Miguel. Sehingga di sana Jim meminta kepada Miguel agar masuk duluan ke rumah sepupunya. Dan dia langsung mengetuk pintu serta disambut oleh beberapa saudara. Sementara Jim, dia menghilang dari pandangan Miguel, yang ternyata Jim sudah berada di sebuah bus dengan keadaan tubuhnya yang sangat lemas karena sempat terkena sebuah tembakan dari si Pablo. Dan akhirnya Jim menutup mata untuk selama-lamanya. Dan film ini pun selesai. Nah bre, itulah film yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah komen juga ya. Meskipun komennya pertama bang, hadir bang Ur. Segitu juga udah bersyukur banget asli teman-teman. Kalau nggak ada kalian apa tuh ya, saya hanyalah oncom tutung lah paribasana yang cuman bisa ngomong doang gitu. Tapi semoga video yang saya berikan bermanfaat. Semoga kalian semua yang ada di rumah terhibur. Salam buat abah ambu yang ada di rumah. Panjang umur, sehat selalu. Tetap semangat buat kalian-kalian yang mungkin lagi ngerantau untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Dan kalian adalah sosok yang terbaik sampai kapanpun. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.